pagi pemirsa, selama 5 menit ke depan Anda akan bersama saya Marga Firansa membahas tentang etika dalam era digital dan media sosial serta bagaimana humas dapat membangun kepercayaan publik melalui perilaku etis. Etika humas adalah pedoman perilaku yang harus diikuti oleh praktisi humas dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Etika humas mencangkup prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang menjadi acuan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan publik dan media lainnya. Pentingnya etika humas. Etika humas membantu membangun kepercayaan antara organisasi dan publik, meningkatkan kredibilitas organisasi dan praktisi humas, membantu menghindari kesalahpahaman dan konflik yang dapat timbul dari komunikasi yang tidak efektif, membantu membangun hubungan yang baik dan harmonis antara organisasi dan pihak yang terkait, serta etika humas membantu meningkatkan citra positif organisasi dan praktisi humas. Dengan demikian, etika humas sangat penting dalam menjalankan tugas humas secara profesional dan bertanggung jawab. Aspek-aspek etika humas meliputi kejujuran menyampaikan informasi yang akurat dan benar, transparansi menyediakan informasi yang jelas dan terbuka, bertindak dengan integrasi dan konsistensi dalam komunikasi, menjaga profesionalisme dalam berkomunikasi dan berinteraksi, bertanggung jawab atas tindakan dan komunikasi yang dilakukan, menghormati hak dan martabat individu dan berkelompok, menghindari konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi komunikasi, serta menggunakan bahasa yang baik dan sopan dalam berkomunikasi. Dengan memperhatikan aspek-aspek etika humas, praktisi humas dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Etika dalam era digital dan media sosial sangat penting karena media sosial memungkinkan komunikasi yang cepat dan luas. Namun juga meningkatkan risiko penyebaran informasi yang tidak akurat atau tidak etis. Etika digital memerlukan perlindungan privasi dan keamanan data pribadi, pembuatan konten yang bertanggung jawab dan tidak menyinggung atau merugikan orang lain, menggunakan sumber yang kredibel dan memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Berikut beberapa contoh kasus pelanggaran etika. 1. Penyebaran informasi palsu di media sosial. Seseorang menyebarkan informasi palsu tentang sesuatu produk di media sosial menyebabkan kerugian bagi konsumen. 2. Pelanggaran privasi. Seseorang membagikan informasi pribadi orang lain tanpa izin menyebabkan kerugian bagi orang tersebut. 3. Konten yang tidak pantas. Seseorang yang membagikan konten yang tidak pantas di media sosial menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dengan memperhatikan contoh kasus di atas, kita dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya etika dalam berkomunikasi, digital, dan media sosial. Pentingnya membangun kepercayaan publik, meningkatkan kredibilitas, kepercayaan publik meningkatkan kredibilitas organisasi dan individu, membangun hubungan baik, kepercayaan publik membangun hubungan baik antara organisasi dan pihak-pihak terkait, meningkatkan loyalitas, kepercayaan publik meningkatkan loyalitas pelanggan dan pihak terkait, mengurangi resiko, kepercayaan publik mengurangi resiko reputasi dan keuangan, serta meningkatkan efektivitas kepercayaan publik, meningkatkan efektivitas komunikasi dan kerjasama. Cara membangun kepercayaan publik. Transparansi menyediakan informasi yang jelas dan terbuka, konsistensi bertindak konsisten dengan nilai dan prinsip, komunikasi efektif berkomunikasi efektif dan presensif, integritas bertindakan dengan integritas dan jujur, tanggung jawab bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan dengan membangun kepercayaan publik, organisasi dan individu dapat meningkatkan reputasi dan mencapai tujuan dengan lebih efektif. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Marga Firansa, pamit undur diri dan sampai jumpa.